Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan ahli Samadi, teman-teman ya. Di sini kita akan membahas yaitu adalah Neptu 11. Neptu 11 dihasilkan dari Selasa dan pasaran Kliwon. Nah, ini teman-teman, Kliwon adalah angka 8, sedangkan Selasa adalah 3. Jadi jika ditambahkan yaitu neptunya adalah 11. 11 ini angka keramat, teman-teman. Ini biasanya itu berhadapan dengan yang ke goib-goiban ya, teman-teman ya. Biasanya peka. Pokoknya yang kliwon ini rata-rata yaitu tentang pergoiban itu biasanya, teman-teman. Dan hari Selasa. Selasa itu biasanya kalau zikirnya itu biasanya itu sallallahu ala Muhammad. Nah, di sini kita menggambarkan yaitu adalah rezeki seseorang yang lahir di hari Selasa Kliwon, teman-teman ya. Jadi yang punya anak pertama ataupun anak yang terakhir, jika lebih di atas neptunya itu lebih di atas anak pertama atau anak kedua, wah ini lumayan bagus rezekinya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kena anak pertama rezekinya neptunya adalah 11. Nah, ini lumayan rezekinya, teman-teman. Jika anak terakhir yaitu 11 dan anak pertama itu 9 atau 8 atau 10, dan akan meningkat diangkat derajatnya orang tuanya itu rezekinya di angka neptu di angka 11. Nah, begitu lahir yaitu rezeki di Selasa Kliwon ini alhamdulillah di angka 5, yaitu menghampiri puncak kejayaan. Biasanya mulai dari nol, ini adalah putaran kehidupan yang pertama dari 0 sampai ke 6 tahun. Biasanya anaknya cerdas, pinter ya, teman-teman ya. Lumayan rankingnya, mungkin rankingnya itu adalah kalau masa-masa dia ke 6 itu ranking TK-nya, sekolah TK mau atau PAUD ya. Itu biasanya TK atau PAUD ke 6 tahun itu lumayan pinter anaknya ya, bisa mendapatkan 5 besar, nah, atau 10 besar. Jika anak sudah berumur di 12 tahun, wah ini biasanya pinter anaknya, teman-teman ya, bisa mendapatkan ranking dan mengangkat derajat orang tua, dan rezekinya ini adalah puncak kejayaan di angka 6. Setelah itu berumur 12 tahun ke 18 tahun, ini orang tuanya yaitu wanti-wanti atau waspada jatuh di angka 1. Jadi harus legowo, harus banyak-banyak bersabar, harus banyak-banyak ikhtiar, harus banyak-banyak berdoa. Nah, ini kadang-kadang ini namanya rezeki mati, teman-teman ya. Nah, maksudnya rezeki mati itu berkurangnya rezeki. Jadi mulai dari 6, ibaratnya makan 6 piring, dapat rezekinya itu 6 piring, itu menjadi satu, jadi tinggal 5. Jadi 5 itu menurunnya sangat jauh, drastis. Nah, karena mati rezeki itu kadang-kadang anaknya sering sakit-sakitan atau orang ketuanya, karena rezeki masih ada di orang tuanya. Jadi harus lebih waspada dan terus berdoa. Setelah umur ke-18 di angka 2 mulailah membaik si anak tadi ya. Mulai bisa ditata walaupun itu rezekinya pas-pasan. Setelah umur 18 ke 24 ini sudah lumayan, teman-teman ya. Dan ini sudah beranjak mulai ke 24 ke 30. Nah, ini rezekinya sudah lumayan mapan, teman-teman ya. Jika ia bekerja di sini, ya dia akan dapat penghasilan walaupun hanya tidak seberapa, tapi sudah mulai menjanjikan. Karena jika panjang umur di Selasa Kliwon ini di umur 30 sampai 36 itu mulailah lagi meningkat, yaitu tadi rezekinya yang putaran pertama, rezekinya untuk orang tuanya ya, sampai dia semasa kuliah dan mulai bekerja.
Nah, disinilah penghasilannya dia sudah mulai belajar menentukan penghasilannya sendiri. Setelah umur 30 ke 36 dia mulai lagi meningkat rezekinya si jabang bayi tadi yang sudah berumur 36 tahun dan akan menjadi sosok orang tua, ibu ataupun bapak, teman-teman ya. Sudah 36 ke 40 ini adalah puncak kejayaan, teman-teman ya. Ya, puncak kejayaan di sini rezekinya waduh sangat luar biasa. Apapun insya Allah apa yang diinginkan oleh Selasa Kliwon tadi bisa dibeli ya teman-teman. Mungkin dia kepingin motor, mungkin dia kepingin rumah, mungkin dia kepingin mobil. Insya Allah ini akan bisa teman-teman di masa muda. Tapi setelah 40 ke 42 itu harus wanti-wanti lagi dirinya sendiri. Kalau tadi yang masih muda dalam lindungan orang tuanya, masih dikasih dengan orang tuanya berumur 12 ke 18, orang tuanya yang wanti-wanti waspada. Dan sudah anak tadi sudah berumur 42 ke 48, di sini adalah wanti-wanti waspada, gantian harus dia yang banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ikhtiar dan harus bersabar karena turunnya sangat drastis dan ini bisa mengganggu, kadang-kadang kalau sudah berkeluarga mengganggu rumah tangganya. Terganggu ya, bukan mengganggu tapi terganggu dengan perekonomian dalam rumah tangga. Bisa kadang-kadang ribut, sudah rezekinya turun. Nah, ini sudah harus banyak-banyak bersabar. Nah, harus waspadanya gimana sih? Kok harus kita tuh wanti-wanti? Wanti-wantinya ya di umur 36 sampai 42 ini adalah kejayaan. Wanti-wantinya rezekinya di Selasa Kliwon ke angka 1 yaitu mungkin dia mempunyai usaha. Mungkin dia usaha perkebunan atau pertanian, kalau bisa diberikan ke orang-orang kepercayaannya untuk sementara. Misalnya dia toko mungkin diberikan kepercayaan kepada orang lain atau anaknya atau keluarganya jadi agar bisa berjalan dengan lancar teman-temannya. Jadi tinggal hanya memantau saja. Jika dia punya perusahaan begitu juga teman-teman. Diberikan kepada orang-orang kepercayaan yang dia sangat percayai dan harus hati-hati juga kalau tidak bisa akan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, jadi setelah dia umur 40 48, 42 ke 48 ini adalah titik kelemahannya seseorang mulai dari rezeki, masalah materi, ya masalah rumah tangga, masalah pertemanan, ya macam-macam. Ya, jadi kita di sini harus banyak-banyak ikhtiar. Tempatnya kita ikhtiar mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 48 ke 54 ini rezekinya sudah mulai membaik, sudah mulai ya di titik aman walaupun di sini pas-pasan. Setelah itu ke 54 umur ke 60. Nah, ini sudah mulai lagi meningkat langsung dua. Jadi makanya sehari 2 piring bisa sampai 4 piring. Nah, inilah dia teman-teman perjalanan Selasa Kliwon yaitu weton Selasa Kliwon ini kadang-kadang agak sedikit mistis ya teman ya. Sangat jadi harus harus banyak bergaul dengan orang-orang banyak, dengan orang-orang sekitar. Setelah dia umur 60 ke 66 yaitu adalah putaran kehidupan yang ketiga. Jadi bisa di sini 66. Nah, jadi kalau misalnya sudah sini 66 ini adalah di masa tuanya di mana dia menikmati hasil kerjanya. Jangan lupa selalu bersedekah dengan tetangga, dengan keluarga, dengan anak-anak, atau dengan janda-janda. Harus rezekinya ini disedekahkan biar bertambah lagi, biar panjang umur lagi ya teman-teman ya. Setelah dia 66
ke tujuh ke 72 ini sudah sangat menjanjikan di hari tuanya. Jadi di Selasa Kliwon ini kalau sudah panjang umur, orangnya panjang umur sampai umur 70, insya Allah dia dalam puncak kejayaan rezekinya. Makmur ya teman-teman ya. Sangat-sangatlah makmur. Nah, inilah perjalanan dan kehidupannya yang mempunyai Neptu 11 atau hari kelahiran Selasa Kliwon. Ingat, Selasa 3 Kliwon adalah 11, jadi Neptunya adalah 11. Nah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman kita semua untuk mengatasi rezeki apa yang kita punya. Jangan lupa selalu disedekahkan kepada orang banyak. Jadi kalau rezeki kita masuk di angka mati dan masih dalam pas-pasan, insya Allah banyak orang yang membantu kita. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga ini bermanfaat sebagai wawasan. Kita lebih belajar lagi dan belajar lagi agar kita ini menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.